Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehma Ramadan yang 2024 10 10 1003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari sistem basis data, yaitu dari modul 4 tentang mengidentifikasi entity, atribut, dan relationship. Baik, yang pertama ini ada studi kasus. Di sini saya memberi tanda untuk setiap entity, atribut, kemudian atribut yang redundan, dan atribut yang multi-value. Untuk memudahkan saya untuk kemudian di dalam pelabelan. Selanjutnya, setelah saya mengidentifikasi dari studi case yang pertama ini, saya melakukan pelabelan. Saya mengelompokkan atribut ke dalam entitinya masing-masing. Saya memilih lab, barang, kegiatan, UKM, dan peminjaman sebagai entity. Dikarenakan lab sendiri merupakan benda nyata, kemudian di lab sendiri juga harus ada entity wajib yang dimasukkan ke dalam lab. Maksud saya, atribut wajib yang harus ada di lab ini, seperti nama lab, stand lab, kepala lab, dan deskripsi lab. Yang kedua, saya memilih entity barang, yang dimana entity barang ini merupakan benda nyata yang di dalamnya dilakukan, maksud saya di dalamnya entity barang ini terdapat atribut yang nama barang, fungsi barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Yang ketiga, saya menjadikan kegiatan sebagai entity karena di setiap kegiatan sendiri mempunyai ID kegiatan, deskripsi kegiatan, dan juga mungkin nama kegiatan. Dan kegiatan merupakan kategori peristiwa. Yang keempat, itu ada entity UKM, di mana entity UKM ini merupakan benda abstrak. Di UKM ini dijadikan entity karena UKM sendiri memiliki beberapa atribut di dalamnya, seperti nama, deskripsi, dan tanggung jawab pinjaman dari UKM sendiri. Kemudian yang terakhir ada peminjaman. Peminjaman saya jadikan entity karena peminjaman adalah suatu peristiwa yang di dalamnya dilakukan pencatatan seperti tanggal pinjaman, tanggal pengembalian, nomor pinjaman, dan sebagainya. Saya memberi warna biru untuk label. Pada label ini untuk menandakan primary UID terhadap atribut dari entity. Kemudian saya memberi warna merah pada atribut ini, karena kan atribut ini bisa menjadi atribut yang redundan, atau seperti kepala lab ini, jika ada perubahan maka semua akan berubah dari kepala lab lainnya. Kemudian saya memberi label warna kuning untuk atribut yang multi value, yang memungkinkan untuk multi value. Karena di sini asisten, contohnya saya mengambil asisten di sini mungkin memiliki name, nama, dan mungkin juga memiliki nomor telepon sendiri. Jadi dari atribut yang redundan maupun multi value itu bisa menjadi entity tersendiri. Selanjutnya saya membuat tabel relationship dari entity dan atribut ini. Berikut tabel relationship-nya. Saya sudah menjadikan atribut yang multi value maupun redundan menjadi entity tersendiri, karena atribut tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam atribut karena bisa menurunkan atribut lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan ke pembahasan tabel relationship. Yang pertama itu ada lab. Lab itu memiliki relationship dengan kepala lab, barang, peminjaman, dan asisten. Karena di lab sendiri maksud saya kepala lab ini membutuhkan data dari lab untuk ketika ada perubahan, dan juga barang juga kita harus tahu asalnya dari mana, dan peminjaman juga lab dari lab apa, begitu berikut juga asisten dari lab apa, seperti itu.
Kepala lab di sini memiliki relationship dengan asisten, kemudian barang memiliki relationship dengan kegiatan untuk mengetahui barang itu untuk kegiatan apa, dan peminjaman untuk mengetahui barang apa yang dipinjam dan juga jenis barang apa, kondisi barangnya bagaimana. Kemudian yang keempat, kegiatan memiliki relationship dengan UKM, harus mengetahui kegiatan apa dari UKM tersebut, kemudian kegiatannya, kemudian nanti akan ditulis di peminjaman untuk kegiatan apa, seperti itu. Kemudian UKM memiliki relationship dengan penanggung jawab peminjaman karena penanggung jawab peminjaman tersebut merupakan perwakilan dari UKM. Peminjaman sendiri memiliki relationship dengan asisten, dikarenakan asisten harus mengetahui barang apa yang dipinjam dan dari UKM mana dan berapa lama. Selanjutnya, peminjaman juga memiliki relationship dengan penanggung jawab peminjaman karena penanggung jawab peminjaman merupakan nanti akan ditulis di dalam peminjaman tersebut. Kemudian saya melanjutkan ke studi case yang kedua. Studi case kedua ini merupakan bond pembelian dari dealer. Saya melakukan analisis entity dan dari atribut dari studi case ini. Kemudian saya membuat tabel entity dan atributnya. Seperti ini, saya menjadikan dealer, bond, kendaraan, parts, dan pembelian sebagai entity tersendiri. Karena dealer sendiri ini merupakan benda nyata yang di dalamnya perlu ada atribut-atribut seperti dealer, nama, alamat, seperti yang tertera di bond. Kemudian bond sendiri saya jadikan entity karena ada nomor faktur, tanggal dibuat bond, dan deskripsi. Kemudian saya menjadikan kendaraan sebagai entity karena di kendaraan sendiri setiap kendaraan kan berbeda-beda, jadi saya menjadikan entity tersendiri untuk memasukkan data-data seperti nopol, merek, warna, tahun. Begitu juga dengan parts, hampir sama dengan kendaraan. Nah, parts merupakan benda yang banyak. Yang terakhir ada pembelian. Pembelian merupakan peristiwa. Di sini juga pembelian ada diskon, tanggal pembelian, dan potongan. Maka dari itu, saya menjadikan pembelian ini sebagai entity tersendiri. Saya memberi pelabelan warna biru, untuk primary UID-nya, dan warna kuning untuk atribut yang memungkinkan untuk multi value. Karena di mekanik sendiri terdapat ID mekanik dan nama mekaniknya. Kemudian saya membuat tabel relationship dari studi case yang kedua ini, ya mengeluarkan mekanik atau menjadikan mekanik sebagai entity tersendiri. Di sini yang pertama itu ada dealer. Dealer memiliki relationship dengan bond dan mekanik. Karena ketika menulis bond harus membutuhkan data dari dealer, dan juga ketika ada pergantian data di mekanik itu harus ada memerlukan data dari dealer. Bond sendiri memiliki relationship dengan kendaraan dan pembelian, dikarenakan di bond sendiri perlu ditulis kendaraan apa yang mungkin diservis, dan kemudian di bond sendiri juga perlu diketahui pembelian apa yang dilakukan atau yang ada dalam transaksi. Kemudian kendaraan memiliki relationship dengan parts karena kendaraan perlu dari part tersebut mungkin nanti ada servis seperti oli dan lain-lain. Dan kemudian kendaraan juga memiliki relationship dengan mekanik, dikarenakan satu mekanik ini bisa memegang satu kendaraan saja. Kemudian relationship yang terakhir yaitu parts dengan pembelian. Karena di sini parts dengan pembelian, karena setiap di parts
Maksud saya, setiap part ini memiliki harga yang berbeda-beda dan juga diskon atau potongan harga yang berbeda-beda juga. Kemudian pembelian dan mekanik ini tidak memiliki relationship. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata dari saya juga, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.